Terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang akad transaksi bank syariah. Nah, di dalam buku manajemen pembiayaan bank syariah di bab 2 itu juga sudah dijelaskan tentang konsep akad dan akad bank syariah. Nah, di sini pengertian akad sendiri adalah keterkaitan dari bahasa Arab yang uh, berarti mengikat. Arak terus habis itu ikatan atau al-robat. Nah, sedangkan menurut fikih Islam, akad berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Nah, di dalam slide ini dijelaskan pengertian akad sendiri adalah keterkaitan antara ijab, pernyataan pemindahan kepemilikan, dan qabul, pernyataan penerimaan kepemilikan dalam suatu lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. Nah, di dalam uh, akad itu sendiri, seperti kalian juga sudah tahu, ada persyaratan-persyaratan umumnya, yaitu harus satu, pihak-pihak yang melakukan akad uh, sudah memenuhi secara hukum ataupun biasanya balik gitu. Yang kedua adalah objek akad itu harus jelas dan tersedia serta dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Kemudian yang ketiga, akad dan objek akad tidak dilarang atau syarak. Kemudian ada manfaatnya yang nomor 4. Dan yang kelima adalah ijab qabul serta tujuan akad harus jelas dan diakui. Akad transaksi bank syariah dibagi menjadi dua, akad tabaruk dan akad tijaroh. Kalau di buku ini, di buku bank manajemen pembiayaan bank syariah itu dijelaskan akad tabaruk dulu baru akad tijaroh. Kalau di sini akad tijaroh dulu akad tabaruk, tidak apa-apa, sama aja. Jadi akad tabaruk dan akad tijaroh. Akad tijaroh itu adalah akad yang dalam transaksinya itu berhubungan dengan kegiatan usaha bank, ataupun bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun profit oriented, itu untuk akad tijaroh. Dan akad tabaruk itu adalah akad yang bersifat kebaikan. Yaitu kalau di sini dijelaskan di buku, tabaruk adalah perjanjian yang bertujuan untuk kebaikan sehingga bersifat tolong menolong dan bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah ya, jadi kalau tijaroh itu lebih ke profit oriented, kalau tabaruk itu lebih ke social oriented, ya. Selanjutnya adalah struktur akad di dalam bank syariah. Di dalam struktur akad sendiri itu dijelaskan ada tadi dua, akad tabaruk sama tijaroh. Nah, di dalam akad tabaruk itu ada beberapa akad, yaitu prinsipnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu meminjamkan uang, kemudian meminjamkan jasa, dan yang ketiga adalah memberikan sesuatu. Meminjamkan uang itu menggunakan akad qard dan rohan, dan yang meminjamkan jasa itu akadnya wakalah, wadiah, kafalah, dan yang memberikan sesuatu itu adalah hibah. Nah, di dalam akad tabaruk yang sering digunakan di perbankan syariah itu yang ada itu adalah akad qard, yaitu atau yang biasa disebut dengan qardul hasan. Itu adalah merupakan suatu akad perjanjian qard yang berorientasi pada sosial untuk membantu meringankan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Di situ di buku ini juga dijelaskan kalau qardul hasan itu adalah suatu akad perjanjian pinjam lunak diberikan atas kewajiban sosial semata dengan dasar ta'awun ataupun tolong menolong kepada mereka yang
tergolong lemah ekonominya, di mana si peminjam tidak diwajibkan untuk mengembalikan apapun kecuali modal yang dipinjam, ya. Nah, kemudian akad yang selanjutnya itu yang tijaroh, itu lebih ke profit oriented. Kalau profit oriented itu bisa menggunakan ada pembagiannya, dibagi menjadi dua, yaitu natural certainty contract sama natural uncertainty contract. Nah, perbedaannya antara yang certainty contract sama uncertainty itu adalah jika yang certainty itu akad dalam bisnis yang memberikan kepastian baik dari segi jumlah maupun waktunya, ya. Makanya menggunakan akad apa? Akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad ijaroh, ya. Jadi ada murabahah, salam, istisna, ijaroh. Kemudian yang uncertainty itu menggunakan akad yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu, yaitu menggunakan akad apa? Akad musyarakah dan akad mudharabah. Nah, di sini di akad tijaroh ini yang uncertainty kontrak itu apa yang membedakan antara uncertainty sama certainty kontrak itu lebih kepada adanya kepastian untuk yang certainty, dan untuk yang uncertainty kontrak itu tidak ada kepastian. Kepastian di sini itu adalah contohnya adalah ketika menggunakan akad musyarakah. Musyarakah itu kan akad kerjasama. Nah, di dalam kerjasama itu pasti ada kemungkinan terjadinya kerugian. Padahal di dalam akad kerjasama antara pihak nasabah dan pihak bank itu bank kan memberikan porsi atas kerjasama tersebut, memiliki porsi atas kerjasama tersebut. Nah, jadi bank di sini akan mengalami kemungkinan kerugian, karena kan kalau di akad kerjasama itu kan bentuknya bagi hasil. Nah, jadi kemungkinan bank mengalami kerugian itu ada, ataupun ketidakpastian pendapatan itu ada. Nah, kalau di certainty kontrak itu adalah menggunakan akad murabahah atas salam, istisna, dan ijaroh. Itu ada prinsip dasarnya menggunakan prinsip jual beli dan prinsip sewa. Nah, di dalam kalau kita menggunakan prinsip jual beli dan sewa itu jelas ada namanya kepastian, karena di dalam jual beli pasti keuntungan itu sudah ditentukan di depan. Di sewa pun juga pasti keuntungan untuk sewa tersebut sudah diutarakan di depan. Nah, itu yang membedakan.